Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Salam bela negara. Yang kami hormati Bapak Chandra selaku dosen pengampu mata kuliah keperawatan keluarga. Di sini kami dari kelompok 3 keperawatan keluarga. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Helmi Wahyudin dengan NIM 17. Saya Nurafiza Rahmi dengan NIM 23. Saya Bella Salsabila Putri dengan NIM 01. Dan saya Syahidatul Zulia dengan NIM 14. Baik, di sini kami akan melakukan pendidikan kesehatan kepada keluarga yang bertujuan untuk mengedukasi kepada keluarga tentang bahaya infeksi saluran pernapasan atas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada ibu, kakak-kakak semua yang ada di sini. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Bella Salsabila Putri dari mahasiswa di 3 keperawatan UPN Veteran Jakarta yang akan melakukan penyuluhan mengenai ISPA. Yang saya ketahui bahwa kunjungan pertama keluarga ini resiko terkena penyakit ISPA. Maka dari itu kunjungan yang kedua ini saya akan melakukan pengkajian mengenai ISPA. Ibu dan kakak lebih nyaman di sini atau lebih nyaman di luar? Di sini aja ya. Baik, untuk itu waktu jadi tidak lama, 10-15 menit. Apakah ibu dan kakak bersedia? Bersedia. Bersedia, baik. Sebelum saya melakukan penyuluhan, saya akan memberikan pertanyaan seputar mengenai ISPA. Boleh dibantu fasilitator untuk membagikan? Baik, di sini saya akan memberikan pertanyaan apa yang ibu dan kakak ketahui tentang ISPA bisa dituliskan di kertas. A few moments later. Baik, fasilitator bisa diambil lagi kertasnya kembali. Baik, saya akan baca terlebih dahulu ya. Baik, terima kasih kepada ibu dan kakak-kakak yang sudah berkenan ya mengisi hal ini. Nah, sebelumnya saya akan membagikan leaflet terlebih dahulu untuk kakak-kakak dan dari ibu untuk membaca materi yang akan saya sampaikan lebih jelas lagi. Bisa dibantu fasilitator? Bisa dibaca ya, sambil saya menjelaskan. Baik, di sini kita akan membahas mengenai keluarga sehat bebas ISPA. Baik, yang kita akan bahas kali ini ada definisi ISPA, yaitu pengertian dari ISPA itu tersendiri, lalu ada pembagian ISPA, lalu ada penyebab ISPA, dan tanda dan gejala ISPA. Lalu ada bagaimana cara mengatasi ISPA, lalu ada apa yang harus kita lakukan nih bila anggota keluarga kita yang sakit atau terkena ISPA. Selalu yang terakhir itu, bawalah penderita ISPA ini ke pelayanan kesehatan. Kita akan membahas lebih lanjut lagi. Yang pertama, apa sih pengertian ISPA? Jadi, ISPA itu infeksi saluran pernafasan atas, yaitu infeksi akut yang menyerang salah satu bagian atau lebih dari saluran nafas, mulai dari hidung sampai saluran pernafasan yang paling bawah. Baik, selanjutnya ada penyebab ISPA. Nah, ISPA ini disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri di saluran pernafasan. Nah, saluran pernafasan yang dapat terserang infeksi bisa saluran pernafasan atas atau pernafasan bawah. Meski demikian, ISPA paling sering disebabkan oleh infeksi virus dan yang paling sering terjadi di saluran pernafasan bagian atas. Lalu ada tanda-tanda gejala dari ISPA. Yang pertama ini ada batuk-batuk nih, kalau misalnya ibu atau misalnya kakak-kakak yang batuk-batuk atau pilek atau bersin, ini kan penyakit-penyakit yang umum biasanya kejadian ya pada bapak dan ibu. Lalu ada demam juga, lalu ada nyeri saat menelan, sakit kepala, mudah lelah, dan sesak nafas. Ibu-ibu dan kakak-kakak sering nggak sih mengalami hal ini? Iya. Sering kan? Nah, maka dari itu kita harus waspada nih, kita harus mengetahui tandanya apa, gejalanya apa. Dari situ kita bisa tindak lanjuti kalau misalnya ibu atau kakak sudah mengalami hal ini. Selanjutnya ada bagaimana sih cara mengatasinya. Setelah kita tahu tanda dan gejalanya, kita bisa tahu nih gimana cara mengatasi tanda dan gejala tersebut. Yang pertama, minum cairannya secukupnya atau minum air putih nih. Ibu-ibu dan kakak-kakak sering nggak nih minum air putih?
Sering. Sehari itu minimal kita meminumnya itu 8 gelas per hari ya ibu-ibu dan kakak-kakak. Lalu istirahat yang cukup. Siapa nih di sini yang sering begadang? Pasti kakak-kakak nih ya, biasanya kaum muda nih sering banget begadang. Kalau untuk ibu sering begadang? Enggak ya? Jam berapa ibu kira-kira udah tidur? Jam 8 ya udah Jam 8 udah tidur. Kalau kakak nih biasanya jam berapa? Saya jam 9. Oh, jam 9. Kalau kakak? Iya bagus, kita harus istirahat yang cukup, jangan banyak begadang biasanya nih anak-anak muda ya. Lalu redakan batuk dengan bahan yang aman di rumah, antara lain tuh misalnya memakai campuran kecap dengan air jeruk nipis atau dengan air jeruk nipis tersebut. Nah, untuk ibu-ibu pernah nggak melakukan hal ini atau kakak? Jika misalnya batuk, kita menggunakan cairan jeruk nipis dan campuran kecap biasanya nih, sering nggak? Enggak ya, biasanya apa tuh kalau misalnya lagi batuk berobat ke rumah sakit, langsung ke fasilitas pelayanan ya Bu ya. Satu lagi ada makan makanan yang bergizi, makanan yang bergizi sayur-sayuran, buah, karbohidratnya seimbang, proteinnya seimbang, semuanya seimbang. Kalau untuk ibu biasanya masaknya apa nih sehari-hari? Masak sayur, ikan, ayam. Kakak ini pada suka semua dimakan. Iya. Sehat ya makanannya. Lalu ada apa sih yang harus kita lakukan bila anggota keluarga ini sakit? Yang pertama, cuci tangan sesering mungkin, terutama sebelum memegang anak kecil. Misalnya sebelum kita makan, sebelum kita melakukan segala sesuatu, ada baiknya kita cuci tangan menggunakan air mengalir seperti itu. Lalu pastikan makanan-makanan bergizi dan memberikan eksklusif minimal 6 bulan. Lalu hindari tempat yang ramai dan padat banyak polusi udara termasuk area merokok. Jadi kalau misalnya ada keluarga lain yang merokok, ada baiknya itu jangan di rumah, karena kan ada beberapa orang juga yang tidak merokok ya. Ada baiknya untuk menghindari hal ini atau menghindari sesak nafas pada orang lain, jadi lebih baik rokoknya di luar. Lebih baik lagi tidak merokok ya. Kakak apakah merokok? Tidak ya? Tidak. Enggak. Kalau bisa jangan merokok karena itu bisa berdampak lebih luas lagi penyakitnya, nggak cuma ispa saja. Lalu yang keempat ini pada umumnya batuk dan hanya berlangsung sehingga tidak diperlukan obat. Lalu ada tetap berikan ASI serta makanan dan cairan secukupnya selama sakit. Apabila nanti ada anak bayi di keluarga ibu atau kakak yang masih ASI, itu bisa diberikan secukupnya. Lalu makanannya yang bergizi juga yang sudah saya jelaskan tadi ya. Apakah dapat dipahami? Dapat dipahami. Apabila gejala tersebut ini tidak membaik dalam 3 hari, misalnya udah seminggu atau 4 hari, itu harus kita cross check ulang, harus kita ulang lagi apakah ini kita benar terkena ispa atau tidak. Lalu timbul gejala pneumonia. Pneumonia ini sesak nafas dan di bagian dada dan bagian bawah cekung ke dalam. Ini misalnya kalau misalnya ibu atau kakak sudah mengalami sesak nafas di bagian dada, bisa kita bawa langsung ke pelayanan kesehatan untuk dicek lebih lanjut. Lalu anak tidak bisa minum, misalnya kakak tidak mau minum ataupun keluarga lain yang nantinya susah minum air putih, nah itu bisa kita cross check ulang nih ke pelayanan kesehatan terdekat. Lalu ada note di sini, jangan melakukan penggunaan obat sendiri. Biasanya kan kalau kita sakit ini langsung ke warung, aduh beli inilah itulah. Nah itu ada baiknya kita langsung ke pelayanan kesehatan, jangan menggunakan antibiotik secara sembarangan. Itu harus sesuai aturan dari dokter, karena ini kita bukan sembarangan. Maksudnya antibiotik ini bisa menyebabkan penyakit lainnya apabila tidak digunakan secara benar. Tuh. Nah, ini sekian dari apa yang sudah saya paparkan tadi. Sebelumnya apakah kakak dan ibu ada yang ingin ditanyakan? Apakah sudah lebih mengerti? Baik. Baik, di sini saya akan mereview ulang nih apa yang sudah tadi saya jelaskan. Apa sih yang kakak atau ibu tahu tentang ISPA ini? Secara gambaran luas yang sudah saya tadi jelaskan, ISPA itu apa menurut ibu dan kakak-kakak? Penyakit apa kira-kira? Penyakit pernapasan. Pernapasan karena sesak ya? Iya, baik. Kalau sudah ada gejalanya, apa yang dirasakan biasa dalam
penyakit ISPA ini? Batuk-batuk. Batuk, Sesak pusing, ya, napas. napas. Kalau misalnya kita kena penyakit ini, ada baiknya kita kemana? Berobat ya. Terus jangan menggunakan obat sembarangan juga ya ibu ya, apa ya? Baik, sepertinya kakak dan ibu sudah mengerti apa nih penyakit ISPA, bagaimana tanda gejalanya, terus apa yang harus kita lakukan jika terkena ISPA tersebut. Baik kakak dan ibu, sebelumnya perasaannya gimana nih setelah tadi dijelaskan, setelah tadi mendengarkan penjelasan tentang ISPA, gimana perasaannya? Senang dapat edukasi baru dari adik-adik. Baik. Terima kasih ibu dan kakak-kakak yang sudah bersedia hadir di sini untuk mendengarkan penjelasan mengenai ISPA. Baik, untuk kunjungan selanjutnya saya akan datang kembali ke rumah ibu dan kakak pada hari Minggu jam 8 pagi. Nantinya saya akan menjelaskan mengenai senam kaki diabetes mellitus. Baik, sekian dari penjelasan saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam bela negara.